Halo teman-teman, pada video kali ini aku Andita Putri sama teman aku Andika akan menjelaskan nih tentang isu pernikahan dini dan kaitannya dengan kesehatan. Disimak ya teman-teman. Halo teman-teman, jadi pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lalu, menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, Pak Hasto Wardoyo menyebutkan bahwa umur ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun. Oke teman-teman, tahu gak sih menurut data dari UNICEF pada akhir tahun 2022, Indonesia nih negara kita itu menduduki peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Kasusnya itu hampir 1,5 juta di Indonesia. Pada saat remaja, harusnya kita masih mendapatkan pelajaran. Remaja yang melakukan pernikahan dini, pada umumnya tingkat kemauan belajarnya akan menurun, atau remaja itu malas untuk mendapatkan pelajaran. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang orang tua. Remaja yang melakukan pernikahan dini, di sebagian masyarakat memang ada yang mendukung, tapi di sebagian masyarakat yang lainnya, banyak orang tua yang tidak setuju dengan pernikahan dini. Alhasil, banyak orang tua yang tidak mengakui anaknya sendiri. Lalu ada menghabiskan waktu bersama teman. Remaja pada umumnya banyak menghabiskan waktunya bersama teman. Tetapi pada saat remaja itu sendiri menikah dini, remaja tersebut menjadi tidak memiliki waktu bersama temannya. Karena remaja tersebut mempunyai rasa malu untuk bertemu temannya. Selain memiliki rasa malu, remaja yang menikah dini lebih cenderung menggunakan waktunya untuk bersama pasangannya. Penyebab terjadinya masih banyak pernikahan dini yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu karena pergaulan dari lingkungan, yang lingkungan mereka itu banyak yang sudah menikah dini. Lalu ada keinginan dari diri sendiri. Keinginan dari diri sendiri ini masih berhubungan dengan pergaulan yang tadi. Jadi, saat teman-temannya itu menikah, alhasil dari diri remaja itu sendiri berkeinginan untuk menikah seperti teman-temannya yang lain. Lalu ada faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan itu sendiri menjadi salah satu penyebab yang paling besar terhadap pernikahan dini. Karena pada orang tua yang memiliki ekonomi kurang, lebih cenderung untuk menikahkan anaknya lebih cepat. Karena orang tua tersebut lebih cenderung tidak mampu untuk menafkahi keluarganya secara utuh. Jadi, mereka melepaskan anaknya terhadap suami-suaminya untuk kehidupan yang selanjutnya. Lalu ada pola asuh. Pengetahuan orang tua yang kurang tentang bahaya pernikahan dini lebih cenderung mendorong anaknya untuk menikah lebih cepat. Lalu ada budaya. Di sebagian besar wilayah di Indonesia masih banyak terjadinya pernikahan dini yang memang adalah menjadi budaya mereka. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan. Perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko. Sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid, ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita menikah di usia dini antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena fase peralihan emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berpikir yang belum matang. Wanita yang mengalami kehamilan di usia kurang dari 17 tahun 2 kali lipat berdampak pada kematian bayi dan kesakitan ibu. Anak yang dilahirkan pun cenderung memiliki berat badan yang kurang dan akan sulit berkembang. Dampak psikologis yang terjadi saat remaja tersebut melakukan pernikahan dini. Yang pertama yaitu ada kecemasan. Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan ada pula yang bersifat psikologis. Gejala fisik yaitu ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak,
dan lain-lain. Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan, bahkan panik. Keadaan tertekan dan panik ini akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang-kadang membawa perilaku yang menyimpang. Lalu ada neuritis depresi atau depresi berat. Hal ini bisa terjadi pada kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert atau tertutup, akan membuat remaja menarik diri dari pergaulan. Dia akan menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang skizofrenia. Sedangkan depresi berat pada pribadi yang ekstrovert atau terbuka, sejak kecil si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Oke teman-teman, jadi kita tahu nih bahwa masa remaja itu kita kenal sebagai masa pencarian identitas diri. Kita juga udah nih melewati masa remaja. Nah ketika kita remaja, kita sering gak sih kayak ngerasa emosi kita itu gak stabil, emosi kita itu gampang naik. Nah bisa bayangin gak sih teman-teman kalau misalkan emosi kita sedang naik tetapi situasi itu mengharuskan kita untuk mengurusi berbagai macam kebutuhan atau kegiatan yang ada di rumah. Nah emosi yang tidak stabil ini akan berpengaruh juga kepada pola asuh orang tua pada anaknya. Lalu, padahal sebenarnya anak itu butuh lingkungan yang stabil, harmonis, dan tenang untuk perkembangannya yang baik. Nah, pernikahan dini ini juga akan berdampak buruk untuk kesehatan bayi saat lahir. Nah, menurut penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Gemawang dan Bulu, anak yang lahir dari ibu yang menikah dini memiliki kesempatan hidup yang lebih rendah dan lebih besar memiliki masalah gizi seperti pendek, kurus, gizi buruk, maupun normal tetapi asupan protein dan energinya sebagian besar defisit. Nah, bisa bayangin gak sih teman-teman, kalau misalkan ibu dengan nikah dini, seorang perempuan dan laki-laki masih remaja, masih sekolah, nah otomatis itu akan putus sekolahnya. Lalu bagaimana pengetahuan gizinya? Bagaimana pengetahuan pola asuhnya? Nah ini juga yang menyebabkan angka stunting dan angka masalah gizi pada bayi atau balita di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Nah pada sebagian besar kasus, seorang ibu itu hanya membeli anaknya makanan dengan alasan mengenyangkan saja, tetapi tidak memperdulikan bagaimana kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Ini juga yang merupakan alasan yang menyebabkan bayi yang dilahirkannya akan tumbuh dalam kondisi pendek, kurus, gizi buruk maupun permasalahan gizi yang lain.